Itu haram. Makanan ada Itu nggak yang halal haram. yang haram? Ada nggak makanan yang haram? Makanan haram. Ya selama Ya. kamu doyan. Ya berarti Iya. kan nggak ada haram. Saya kan konteksnya bicara makanan tadi. Karena dari tadi teman-teman Anda di bawah itu typing tentang makanan haram. Dibilang tentang duit haram. Nah, kan saya tanyakan tidak ada halal haram. Konteks makanan. Nah, coba baca ini. Bahkan di sini secara jelas Paulus mengajarkan segala sesuatu. Ini bukan cuma konteks makanan. Segala Bu, sesuatu. Ibu Rifa. Ini Kita jelasin tuh ini nih. Nih. Baca hal-hal ya. kayak 1 gitu tuh Korintus nggak perlu pasal 6. diajarin, Bu Rifa. Cebok pakai 3 batu tuh nggak perlu diajarin. Contoh kayak makan. Kalau kau Buktinya tahu di kitab ada Anda kecoa cebok, kau makan buang air itu besar. nggak perlu diajarin, Bu. Diajarin di kitab Anda, diajarin kok cara buang air besar bawa sekop itu diajarin. Anda nggak tahu. Mungkin Anda yang nggak diajarin. Bani Israel diajarin kok cara buang air besar pakai sekop kok. Nih ya, nanti saya kasih Kita dalilnya. lakukan nggak? Kita lakukan nggak? Lah berarti Nggak kalian tidak kan? mengikuti Bani Israel. Berarti Nah, kalian kita yang udah salah update. ajarkan nggak ngikuti gitu loh. Kita udah update, Bu. Kalian diajarkan tapi tidak ngikuti. Jangan salahkan umat Islam lah. Nih Jadi, tengok ya. Segala masalah sesuatu halal bagiku. Baca tuh. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Jadi kalau berguna buat kalian, kalian makan itu halal. Iya Makan betul. saja apa yang ada. Ya udah. Berarti kan nggak Kecoa ada kalau haram-haramnya. kalau doyan makan aja gitu loh. Ya udah, berarti kan betul saya nggak ada haramnya di dalam kitab kalian Nggak halal ada. haram gitu. Nggak ada. Nah, terkait tentang buang air besar Tapi katanya kan udah tidak diajarkan. dipertegas. Bentar. Tuh. Tadi Anda bilang terkait buang air besar tidak perlu diajarkan buat jika pakai batu kan gitu tidak bilang Anda bilang begitu kan? Anda yang tidak diajarkan Enggak, karena itu Anda contoh. Kristen. Contoh Jadi saya kasih kayak hal contoh gitu juga. tuh nggak ada di Alkitab gitu loh. Ada di Alkitab, Anda aja yang tidak mengikutinya. Makanya Anda tuh saya anggap bukan umatnya Tuhannya tidak Baca bertuhankan kepada konteks Tuhan itu ayat untuk Israel. Baca ini baca. gimana? Itu Di antara konteks perlengkapan bukan ayat harusnya pengajaran. ada padamu sekop kecil dan apabila engkau jongkok kada hajat haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Kok diajari ini? Kayak gini nggak perlu diajari Bu, katanya. Kok itu konteksnya zaman dulu. Beda Berarti zaman sekarang. ini dia memang Nah, betul kata Bu, saya dengar berarti. Dengar dulu. Zaman dulu tuh nggak ada toilet, nggak ada air, nggak ada kloset duduk, nggak ada WC. Ya pantas pakai. Kalau aku di hutan, Ya Bu, diajari kan? aku- Enggak, Bu, saya tanya kontennya diajari enggak betul, tadi? Diajari sempurna. enggak? Itu konteks kalau aku, Bu, aduh Ibu. Itu diajari Bu, berarti. Kalau aku ke gunung, Diajari nggak buang air aku besar pakai gimana? tuh ayat. Kalau aku ke gunung ya atau ke pedalaman hutan, aku pakai tuh Mana ada di ayat. situ? Mana ada di situ? Jangan menambah-nambah Bu, firman Tuhan lah. konteks, Bu, konteks. Jangan nambah-nambah firman Tuhan. Kalau aku ke gunung, pelosok hutan, nggak ada WC. Katanya tadi nggak nggak diajari cara buang air besar. Makanya termakan Bu, sendiri dengan kata-katanya kan. Enggak, itu berlaku kalau di hutan atau di gunung. Loh, mana ada? Coba Nah. di situ jangan menambah firman Tuhan ya. Saya katakan ya di sini. Ya pahamilah, kita dikasih otak untuk berpikir. Ini ketahiran tentang perkemahan di sini. Jangan Anda menambah firman dan lari dari teks. Ini kalau Anda bilang tadi konteksnya loh di gunung. Ini konteksnya ada tentang ketahiran perkemahan kok. Tentang ketahiran bagaimana seseorang menjaga kesuciannya kok. Kok konteksnya lari ke gunung lari ke apa? Kenapa Anda aku aja lari? tidak pakai perikop loh. Saya pakai perikop loh. Saya baca perikopnya. Ketahiran perkemahan. Apabila engkau maju dengan tentaramu melawan musuhmu, maka haruslah engkau menjaga diri terhadap segala yang jahat. Apabila ada di antaramu seorang laki-laki yang tidak tahir, ini menjaga ketahiran, kesucian. Kami umat Islam diajarkan memang cebok, karena kami harus menjaga ketahiran, kesucian. Ada ritual kami yang harus menjaga diri kami dari ketahiran, dari kekotoran, itu sholat. Terus? Begitu. Nah, terus apa kaitannya dengan Anda bilang tadi tidak diajarkan? Oke. Apalagi? Ya udah itu aja, artinya kan terbantahkan sendiri dengan pernyataan Anda. Saya gini loh Bang, saya dari tadi cuman membahas tentang cuman mengcounter, menyatakan tidak ada halal dan haram di kitab kalian, makanan. Karena dia bilang tadi, kau makan duit haram dengan menghujat Kristen. Saya jawab, kok tahu-tahunya kok tentang halal dan haram? Mana data tentang halal haram? Kalian bawa tadi, yang halal itu segala yang keluar. Saya tanya, makanan ada nggak yang halal? Yang haram? Nggak ada, karena Paulus menghalalkan semuanya, segala sesuatu halal bagi kalian. Ini ayat Kalau berguna, kalau nggak bermanfaat. bisa ini, signalnya nggak bisa. Kayaknya signalnya bermasalah itu. Kalau Nah iya, artinya kan kalau misal halal buat semua, obat kan? gitu kan. Nah, misal ada racun Ya halal kobra semua berarti. buat obat, boleh gitu loh. Untuk apa tujuannya Iya, kau berarti pakai kan itu barang? betul lah kata saya itu. Kalau makanan mana ada kalian haram-haramnya?
Betul kan? Itu mendingan bentar, bentar. Apa yang mau naik? Ini udah naik ini. Siapa mau Ya naik? gitu. Apalagi mau dibahas? Bebas, bebas. Ada waktu Udah, 5. kita bahas kitab suci aja gimana? Mau nggak? Bisa sekarang. Kita bahas tentang kitab suci, transmisi kitab suci, bisa? Ya, apa? Yang mana? Ya, jadi gini, saya mau tanya, boleh saya tanya? Boleh lah, santai. Menurut Anda, kalau ada narasi dari penulis kitab misalnya kan, penulis kitab satu dengan penulis kitab lain itu bertentangan isinya, kontradiksi, itu masih bisa dikatakan itu info dari Tuhan atau wahyu dari Tuhan atau berita dari Roh Kudus atau Tuhan? Bisa nggak? Masih bisa nggak kan? Lihat-lihat dulu apa yang bertentangan yang mana, gitu kan? Ini contohnya, saya kasih ini ya, saya kasih toh ya. Kadang kan suatu ayat itu translate-nya beda, Ya makanya pemaknaannya kan berbeda. Jadi tidak bisa untuk ditabrak-tabrakin ayat A lawan B, nggak bisa. Ya makanya Karena abang nanti jelasin, saya kan cuma tanya. Tadi katanya boleh bertanya. boleh, maksud aku jawabannya begitu. Jadi jangan ambil satu ayat ditabrakin ayat lain, itu nggak cocok. Kalau aku balik di makanya ini kitab Anda pun Anda nggak setuju konsep itu. Ada nggak Saya yang kontradiksi belum saya di lihatkan. Saya Quran? lihatkan dulu, nanti baru dibahas. Nah, Oke lah. ya tentang ini nih. Ntar, sorry, salah. Santai aja ya, kita nggak usah ini, bukan debat juga kan. Kecuali mau debat nggak apa-apa juga sih. Aku siap juga. Ntar ya. Ntar ya. Katolik apa Protestan, Bang? Protestan. Oh, Protestan. Siapa nama Bang? Memang bos muda ya? Iya. Oke. 1, 2, 3. Nih, kita bahas 2 Samuel 24 nomor 1 ya. Oke, ini saya perlihatkan dalilnya aja ya. 1 Tawarik 21 nomor 1. Tawarik. Aduh, ya ampun. Ku-up ini, ayat ini udah ku-up ini ha. Udah ku-up ini, udah naik pun di atas ini. Nggak bisa, udah ku-up, udah naik ke atas. Tapi nggak bisa. Oke, kita bahas tentang ini ya. 1 Tawarik pasal 21 juga buka, Bang. Bim up. Ini yang minta up sudah saya up, tapi ada yang nggak bisa gitu loh. Ada yang nggak bisa. Coba pakai akun lain lah. 1 Tawarik 21 nomor 1. 1 Tawarik 21 nomor 1. Mana ya? Sabar guys. Ini udah saya up loh, ya ampun. Nih, udah saya up nih. Nah, udah saya terima tuh. Oh, menghubungkan. Oke, kita coba, saya mau tanya sama abang bos muda ini ya. Coba. Nah, ini. Abang buka dulu. Abang ada Bible di sini, mending abang buka lah biar jelas gitu. 1 Tawari 21, bentar ya. Ya. Udah dibuka. Oke, sudah. Nah, Buka coba ya. abang baca di 1 situ. Tawari 21. Ya, Beda. nih aku lihat di screen ada ini ayatnya nih. Iblis bangkit melawan orang Israel dan dia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel, ya kan? Nah, ternyata kisah yang sama itu ditulis juga dalam 2 Samuel pasal 24 nomor 1 sampai 17. Ah, aku klik ini ya. Nah, di sini Bang, tadi kan iblis yang bangkit murkanya, tapi kalau di sini kita lihat, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap Bani Israel, ia menghasut Daud.
Di sini Tuhan yang menghasut. Tapi kalau di satu Tawarikh kita buka, ya satu Tawarikh ya kita buka, maka iblis yang bangkit melawan Bani Israel dan dia membujuk. Nah pertanyaan saya, di antara satu Tawarikh dengan 2 Samuel, mana yang benar? Siapa yang sebenarnya menghasut Daud untuk menghitung Bani Israel? Itu pertanyaan saya, Bang. Narasinya tuh beda itu. Yang satu katanya iblis, yang satu katanya Tuhan. Apa yang benar? Mana yang benar, iblis atau Tuhan yang menghasut? Satu. Yang kedua, kalau salah satunya benar, salah satunya salah, maka siapa yang benar, siapa yang salah? Tawarikh atau Samuel gitu. Pada akhirnya nanti pertanyaan saya, boleh tidak satu kisah diceritakan oleh 2 penulis kitab tapi berbeda kisahnya? Bisa tidak seperti itu? Ya. Aduh. Ada aku lagi santai-santai loh sore ini, Bang Bos. Gini, enak agak berat nih kayaknya Uni ya, agak berat kayaknya ya. Nggak apa-apa, biar Bos ini jawab. Maksudnya nggak pun hari ini terjawab, nanti pun nggak apa-apa. Kapan-kapan pun aku tunggu. Oke, aku simpen dulu lah, aku renungin dulu lah. Soalnya nggak bisa langsung. Ini aku suka Bang Bos Muda ini. Berarti Bang Bos Muda ini enak dijadikan teman diskusi nih. Nggak perlu berdebat dengan beliau nanti nih. Ya. Begitupun Bang Bos Muda, silahkan cari pertanyaan terkait Islam. Saya suka menjawabnya. Jadwalkan aja Bang kalau memang mau. Ya, Kita nggak usah debat-debat kusir lah. Satu Tawarikh 21 sama mana tadi satunya? Itu kalau abang punya aplikasi terjemahan baru, ini aplikasinya tuh kayak gini ya. Aku punya aplikasi Bible tuh kayak gini bang. Nah, ini ya aplikasinya tuh kayak gini, warna biru dia, karena itu LAI-nya. Iya, sama-sama. Nah, sama. Abang kalau lihat itu di dalam perikopnya itu kan tertulisnya pendaftaran dan hukuman. Di bawahnya kan ada korelasinya itu bang. Ada tulisan kecilnya itu korelasi. Nih ya, ini korelasi namanya nih bang. Ayat korelasi itu. Oh, ayat-ayat yang sama. Nah, ini di atasnya tuh bang, 2 Samuel tuh bang tuh. Di bawahnya ada tertulis nih. Nah. Oh iya bisa. Abang klik aja itu. Coba abang klik itu. Nanti kan langsung ke arah. Aku di follow ya, nanti aku jawab. Nanti aku follow. Nanti malam abang datang ke roomku, aku buka spesial abang dan aku, kita ngobrol-ngobrol santai tentang kitab suci. Dengan tidak membawa tendensi saling membenci, kata sama belajar. Aman, kalau sama aku aman. Ya. Bukan berarti lebih benar dari abang lebih salah dari saya, bukan. Tapi kita sama-sama belajar. Mungkin abang punya pemahaman, cara memahaminya yang masuk akal, jadi sehingga tercerahkan orang-orang yang tidak tahu kan. Kalau aku jujur, aku udah kaji sebenarnya. Aku udah kaji ada beberapa ayat-ayat yang menurut aku kok berbeda narasinya gitu. Bahkan antara kitab Matius dengan Markus pun aku bisa kasih tunjuk sama abang. Cuman masalahnya nih bang, kalau parameternya dalam iman abang ternyata itu hal yang saling melengkapi, ya enggak masalah. Tetapi dijelaskan secara ilmiah biar enak kita begitu. Betul. Boleh nanya-nanya nggak nih Uni? Sama siapa? Sama Bang Bos Muda. Kalau dia mau nggak apa-apa, tapi kalau dia nggak mau janganlah. Boleh. Mas, kalau singkat aja nggak apa-apa. Aku mau pulang kantor soalnya. Kayaknya kalau pertanyaan Uni itu kayaknya terlalu. Jadi boleh nggak nih Mas? Silakan Mbak. Kalau beliau mau nggak apa-apa. Aku nggak mau ada orang Kristen tersudut di sini. Aku nggak di sini bukan room menyudutkan, room saling hujat, enggak. Di sini kita saling berbagi. Kayaknya kalau pertanyaannya Uni Rifa tadi kan terlalu apa ya? Kita harus balasnya juga itu harus pakai ilmu memang Injil yang memang kita Bos Mudanya aja nggak tahu kalau itu dia relevan atau enggak. Nah ini pertanyaannya aku belum aja tahu. Nih, Mas. Iya maaf belum tahu. Ini pertanyaan aku nih Mas ya. Aku pertanyaannya ringan-ringan deh, dan biasanya ditanyain sih sama anak-anak biasanya kalau mereka nanya soal hal-hal yang agak lebih mendalam sih tentang prinsip ketuhanan. Waktu Yesus itu masih di dalam kandungan Bunda Maria, kemudian dilahirkan, dan pasti Yesus memiliki sifat kemanusiaan yang makan, buang air. Betul. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah Bunda Maria sudah tahu? Mohon maaf nih Uni ya, kayaknya udah agak kotor sedikit. Apakah Bunda Maria tahu yang dicebokin ini
bakalan jadi Tuhan gitu. Oke. Aku Ya, jawab itu sebisa aja aku sih. ya. Pakai narasi yang baik-baik aja kalau kita tanya. Siap. Jadi nggak menyakiti hatinya Bang Bos Muda ya, Iya, maksudnya. iya, Nah, nggak nggak apa-apa, apa-apa, udah Mas, biasa, ya. udah biasa, nggak Iya, apa-apa. iya. Iya udah Jadi biasa, pertanyaannya tapi agak nggak boleh Bang di sini. Aku nggak mau juga roomku jadi Iya, apa. jadi gini ya. Oh gitu. Oke, kebetulan yang ditanyakan pemahamanku Tritunggal ya. Oh iya. Jadi nggak ada masalah, karena Firman itu menjadi daging dan dia benar-benar pure, memang manusia gitu loh. Mm-mm. Apakah pertanyaan abang tadi Bunda Maria tahu kalau dia itu inkarnasi Allah? Jawabannya iya, karena pada mulanya dia aja kaget, loh kok tiba-tiba didatangi malaikat gitu kan? Malaikat itu siapa? Dia kan nggak pernah tahu sebenarnya malaikat itu seperti apa. Tapi kok tiba-tiba ada sosok malaikat gitu loh, Ini dulu Abang sayang nih. nongol lalu bilang kamu mau hamil gitu kan? Logika manusia, apalagi dia itu masih perawan, umurnya juga nggak lebih dari 20 gitu loh kan. Mungkin pemahaman imannya kita tahu lah anak remaja atau remaja dewasa lah seperti apa gitu kan, menerima apa ya istilahnya beban ya, aku tak anggap beban yang sebegitu besar kan. Tiba-tiba kamu akan mendapat hamil gitu kan. Loh kaget tuh, bagaimana aku bisa hamil, aku belum bersuami, aku belum menikah gitu kan. Nah dari situ dia pasti udah ada secara apa ya, mujizatnya mendapat hikmat lah, dia didatangi malaikat karena Maria suci dan kudus kan, dia yang terpilih gitu kan. Pasti dia berpikir juga apa sih ini gitu kan, apa yang akan diraihku gitu kan. Kalau pernyataan langsung dari Bunda Marianya ada nggak tuh Mas? Yang seperti apa? Pernyataan bahwa ini bakalan jadi sosok Tuhan nih. Secara Aku harus logika, merawat dia baik-baik. Iya, secara logika memang maksud dan tujuan mustahil dia tahu. Apa sih maksud tujuan Allah? Ya kan menyembah Allah, ya kan? Menyembah Allah Yahweh kan? Apa sih maksudnya secara logika kita pasti awalnya belum tahu, tapi seiring dia merawat Yesus kecil kan, banyak hal terjadi gitu kan, interaksi langsung dengan Yesus, dia melihat Yesus bertumbuh dewasa, bertambah hikmat. Bisa kita baca di Alkitab ketika Yesus berusia 12 tahun berdebat dengan ahli-ahli Taurat. Nah itu kan wah something happen gitu kan, sebagai loh anak sekecil itu bisa berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat gitu kan di bait Allah, dan itu sering dia lakukan. Dan dari diskusi itu pasti Maria juga mendengar apa sih yang dibicarakan Yesus gitu kan. Perlahan namun pasti bertambah-tambah Yesus, bertambah hikmat. Nah, baru Maria sadar dan tahu, oh ini maksud tujuan Allah Bapa itu seperti ini, gitu Bang, kira-kira. Oh iya, sudah. Aku kembalikan Boleh jawabannya. saya tambahin? Baik. Tes. Iya. Boleh Teman aku ditambahin? izin ya mau pulang. Nanti kita sambung ya. Uni, Baik, thank you baik. ya. Makasih, Ya Bos gini Muda Bang ya. Bos Muda, ini Siap. saran aku lebih tertarik membahas tentang kritik teks gitu ya. Jadi kalau masalah doktrinal itu boleh Abang sama aku, tapi aku mau ada tema yang kita kerucutkan dan dibahas, dan nggak mau Oh, santai kita saja. melebar kemana-mana. Kayak Diskusi santai lah, ngobrol aja. Ya, tapi aku maunya walaupun santai kita tetap ada tema. Nanti aku Oke. kasih ke Abang untuk dalami tentang pemaknaan Tritunggal atau Trinitas. Oke, Nanti siap. komparasinya dari aku Tauhid, kemudian Oke, tentang oke. Isa dan Yesus, tentang hukum-hukum Bible dan Al-Quran atau critical text. Nanti silakan Abang carikan Tes. kritikan terhadap Al-Quran gitu ya. Ya, oke siap. Makasih ya teman-teman. Selamat sore. Baik, Oke. makasih. Sore Bang Bos Hati-hati, Muda. Terima kasih banyak. Tes. Siap. Iya ya. Boleh tambahin nggak? Silakan. Tadi kan Bang siapa tadi itu namanya? Bos Muda ya. Dia masuknya kan dari sisi ontologis tuh, teman-teman bertanya lebih ke sisi aksiologis kan. Jadi nggak ketemu. Seharusnya membangun dulu sebuah definisi di awal tuh untuk menjadi preposisi gitu. Apa itu Tuhan gitu. Nah, karena dari dua perspektif ini berbeda itu Tuhan kan. Nah, ketika kita sudah terbangun sebuah preposisi gitu kan enak nimbangnya. Tuhannya pihak A timbang pakai itu, oh masuk. Pihak B ditimbang, oh ternyata tidak masuk gitu kan.
Contoh jika menggunakan istilah apa ya, sesembahan. Sesembahan ini mengandung juga dua makna gitu kan. Dalam Islam misal menyembahnya itu li ta'zim atau li ta'bud maknanya itu kan. Nah, jika dia Rob gitu, apakah bisa dalam konteks penguasaan saja dia sudah bisa dianggap Tuhan? Kan enggak. Jadi dibangun dulu definisi yang bisa menjumpakan keduanya. Contoh, Tuhan adalah pencipta yang tidak diciptakan. Nah, mungkin ini paling mendekati gitu ya, definisinya. Baru kita timbang gitu. Kalau yang satu punya perspektif A, yang satu punya perspektif B, yang nggak bakal ketemu. Saling menggunakan standarnya sendiri-sendiri gitu dalam menghukumi objek lawan yang sudah memiliki parameter itu. Oke, kita bahas teman-teman, ada informasi yang aku temukan di salah satu kitab buku. Ini punyanya LAI ya, ini aku tunjukin ya. Nih, ini di sini adalah bukunya. Ini aku cuma dapat ininya. Ini adalah salah satu ini punyanya LAI ya, satu Alkitab beragam terjemahan, kumpulan makalah seminar. Ini dalam rangka HUT Emas Lembaga Alkitab Indonesia, ini dari LAI. Oke, yang mau aku tunjukin adalah isinya. Isinya itu tentang kata Tuhan ya. Kita besarkan dulu ini. Ini aku dapat dari LAI ya guys. Nah ini dia ya. Ini aku nggak sampai foto di halaman keberapa, tapi ini ada, nanti aku kalau yang mau butuh aku kasih lagi ya. Kita bicara tentang kata Tuhan ya. Kata Tuhan sebenarnya muncul sebagai ucapan hiperkorek, jadi keliru dari huruf H dalam TWHN, satu bentuk penulisan yang kurang lazim dari kata Tuhan dalam ejaan Arab Melayu. Penulisan yang sesuai dengan kaidah ialah Tuan, TWN. Huruf W di situ mewakili bunyi U dalam silaba penultima yang terbuka. Ini kaidah standar. Mana itu? Ini kaidah standar huruf H dalam TWHN itu sebetulnya upaya dalam penulisan prastandar untuk mereproduksi bunyi H beraspirasi lemah yang masih terdengar di antara suku kata itu dan kata tu dan an. Ucapan hiperkorek Tuhan dengan H beraspirasi keras itu kemudian dipakai khusus untuk menyebut Tuhan, dan selanjutnya makin dikembangkan pemakaiannya di kalangan Kristen dan masuk dalam kosakata umum bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Jadi inilah hiperkorek ya, jadi keliru. Awalnya itu Tuan, bukan Tuhan. Bahkan kalau kita lihat dalam terjemahan lama itu di dalam Yohanes 13:13 itu menggunakan kata Tuhan. Nah, jadi kita bicara tentang definisi kata Tuhan, kita berbeda. Kalau dalam Islam sendiri kan kita tidak mengenal kata Tuhan, kita mengenal kata ilah yang disembah. Iya betul itu, karena itu ada, kalau sekarang ini ada typo gitu kan, seharusnya kan TH U gitu kan, tu dan an gitu kan, tapi hanya terbalik, jadi di belakang gitu. Dan jadi Yesus itu benar ya, benar dia Tuhan dalam makna definisi Tuhan secara leksikal gitu, secara leksikal maupun secara hiperkorek benar dia Tuhan. Karena Yesus sendiri itu kata Tuhan itu dia adalah kata dan juga Rob, dan kata kurios itu bukan hanya dituju kepada Yesus, tetapi kalau boleh saya tunjukin ya, kata kurios itu juga disematkan kepada pemilik keledai yang ada di dalam kitab Lukas. Jadi kalau saya ada yang bilang bahwa Yesus Tuhan, saya katakan dalam makna sesungguhnya Tuhan yang adalah kurios, yang adalah pemilik atau apa, iya. Karena para nabi itu pemilik umatnya begitu. Ini saya kasih. Dan iya, sebagai sesembahan pun dia betul, dia masuk gitu kan. Nah makanya tadi saya bilang kan harus dibangun dulu sebuah definisi gitu, apa itu Tuhan biar ketemu kan. Ya contohnya itu pencipta yang tidak diciptakan gitu kan. Nah baru timbang pakai itu, masuk enggak tuh? Lukas 19:33. Mute dulu tolong biar nggak berisik semuanya nih, aku mau kasih ya 19:33 ya. Nah nih
Jadi kata kurios itu bukan hanya disematkan kepada Yesus ya, tapi Kepada Theos juga digunakan itu. bentar ya. Judul gateway. Zeus itu kan juga Tuhan, Theon. Siapa? Gimana bang? Udah azan maghrib ya, aku bentar lagi rungkat ya. Theos itu juga Tuhan, Theon. Iya betul bang, makanya preposisi kita ketika umat Islam bertanya apa benar Yesus itu Tuhan. Nah ini kan seharusnya diperjelas lagi gitu kan, Nah, yang aku titik fokus di sini berangkat ya. pertanyaannya itu. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya. Nah, aku fokus di kata empunya ini ya. Di kata empunya ini, empunya keledai. Empunya keledai. Coba cari interlinear Arabnya, pasti di situ sebagai Rob itu Kurios. Yesus itu. Di kurios. Nah, artinya tidak masalah sebenarnya dengan kata ini. Hanya saja kalau yang dimaksud itu padanannya itu Allah, itu baru salah. Saya bisa bantah itu. Oke, karena di sini sudah maghrib, saya mau sholat maghrib dan mau menemani anak-anak saya dulu. Dan mau